melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra, bacalah." Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca, kata Nabi. Tausiah kita pada malam hari ini adalah golongan orang-orang yang menerima Al-Quran. Berbicara kita tentang golongan orang-orang yang menerima Al-Quran, ada 3 tipe manusia yang menerima Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Allah katakan, kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Yang pertama adalah zalimul li nafsi, orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mengambil jalan pertengahan, wa minhum muqtasid. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk kebajikan, yang itu semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam. Namun Al-Quran itu adalah panduan bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan saja umat Islam, Bapak. Seluruh umat manusia yang ada, yang non-Islam juga menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang beragama Islam tidak wajib menguasai keahlian membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Bacaan. Kalau atas nama bacaan harus ada vokal, harus ada suara, harus ada bunyi. Jadi kalau ibu bapak baca Quran sampai menamatkan 30 juz dalam satu malam, itu tidak tadarus namanya. Aduh, dalam semalam 30 juz tuntas. Bagaimana cara membacanya? Cuman melihat. Kalau diadakan lomba atau musabaqah tilawatil Quran dengan sistem tak bersuara, siapa yang jadi pemenang? Siapa, Bu? Siapa yang jadi pemenang? Siapa? Ada yang jadi pemenang enggak? Indah jaleh di situ, mana nerancak suaranya, mana nerancak tajwidnya, mana nerancak fasahah. Enggak jaleh di situ. Maka ketika Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra, bacalah." Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca, kata Nabi. Berulang-ulang, "Iqra, iqra." Berarti kalau bacalah ada vokal, ada bunyi, ada suara. Jadi kalau ibu bapak selama ini tadarus tidak bersuara, itu bukan tadarus. Kalau baca Quran selama ini hanya menggunakan isyarat, tidak baca Quran. Ibu bapak boleh perhatikan dalam acara-acara resmi, umpamanya ada lagu Indonesia Raya,
Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa bersuara. Kira-kira seperti apa? Jadi lagu Indonesia ada bersuara. Ini Al-Quran. Harus dengan bunyi, harus dengan suara. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap Al-Quran ini ada 3 golongan manusia yang menerima. Yang pertama, orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Turun Al-Quran, ada perintah dari Allah dalam Al-Quran itu, mereka tidak mau mengindahkan, mereka tidak mau mengerjakan. Ada kalanya orang-orang yang betul beragama Islam, ada kalanya orang yang di luar agama Islam yang membuat tidak menghargai Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah kitab untuk semua agama, untuk semua umat, untuk semua hamba Allah, untuk semua abdun. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa minhum muqtasid, orang-orang yang mengambil jalan tengah terhadap Al-Quran. Apa jalan tengah yang dimaksud? Perintah Allah dalam Al-Quran dikerjakan, larangan Allah juga dilakukan. Puasa kita, definisi puasa adalah menahan haus dan lapar mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari secara harfiah. Tetapi yang terkandung dari definisi puasa itulah menahan diri dari segala sesuatu yang merusak dan membatalkan ibadah puasa. Maka di luar kita setelah sahur, artinya dalam kondisi kita berpuasa, ada hal-hal yang tidak dibolehkan. Mata berpuasa dari menonton yang buruk, telinga berpuasa dari mendengar yang tidak baik, lidah berpuasa daripada menggibah dan memfitnah. Namun sebahagian sahur iya, berbuka iya, sholat tarawih iya, bergunjing iya juga. Itu mencampurkan itu. Sholat dikerjakan, judi juga dilakukan. Puasa dikerjakan, zina sebagian juga melakukan. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil, jangan engkau campur adukan antara yang hak dengan yang batil, tidak boleh. Sebutlah yang hak dan sebut yang batil, tidak boleh dicampurkan. Ketika dicampurkan antara yang hak dan yang batil, kekhawatiran hidup manusia adalah manakala akhir hayatnya berada pada yang batil. Allah panggil dia dalam keadaan berbuat maksiat. Itulah sebabnya rahasia Allah mengatakan jangan dicampurkan antara yang hak dengan yang batil. Ketakutannya, kekhawatirannya adalah ketika manusia itu akhir daripada sebuah kehidupannya adalah su'ul khatimah. Banyak peristiwa-peristiwa di antara umat Islam yang mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Agama Islam, perbuatan kafir. Kalau ada anak gadis kita yang berpacar-pacaran, agama Islam, sholat ya, baca Quran ya, berpacaran ya, itu mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Pernah lupa satu peristiwa kejadian, sepasang remaja melakukan hubungan biologis di suatu tempat, tidak bisa dipisahkan. Ujung daripada perbuatannya adalah salah satu di antara mereka mesti disuntik mati. Maka jangan bermain-main dengan perbuatan-perbuatan yang maksiat ini. Kekhawatirannya adalah ujung kehidupan
su'ul khatimah. Yang kita inginkan adalah husnul khatimah, baik kesudahan daripada kehidupan kita. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia memakaikan sifat nasun. Salah dan lupa adalah sifat manusia. Khata' wa nisyan sifatul linnas. Maka ketika itu terjadi, Allah memberikan solusi. Apa solusi daripada Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfirah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera menuju ampunan Allah. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu, ada perintah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, Allah sediakan surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa ini memang Allah jadikan surga bagi mereka. Manusia dijadikan menyembah Allah, ujungnya takwa. Puasa dilakukan, ujungnya takwa. Oleh karena itu, kejar ketakwaan. Akhiri hidup dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, faminhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Di antara mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Sabiqun bil khairat bi'idznillah, yang kesemuanya itu adalah izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ibu bapak yang dirahmati Allah, faham kita bahwa sesungguhnya banyak di antara generasi umat Islam hari ini mereka tak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Pun di antara orang tua mereka tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Maka sebelum hayat kita berakhir, sebelum malaikat merenggut nyawa kita, kembali sadari, saya orang Islam, kitab suci saya Al-Quran, saya tidak bisa baca Quran, saya mesti belajar Al-Quran kembali. Kapan perlu malaikat Israel datang merenggut nyawa dalam keadaan kita baca Quran, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan, direnggut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan membaca Al-Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya untuk orang lain. Ibu bapak punya anak cucu, punya keponakan di rumah, pandai kita baca Quran dengan baik, wariskan kemampuan baca Quran itu kepada anak cucu dan keponakan kita. Syarat pernikahan sekarang mampu baca Quran dengan baik. Kalau aduh kita punya anak cucu keponakan dan kamu menikah tidak pandai baca Quran, dipending pernikahan. Oleh karena itu, sebelum kesemuanya itu terjadi, mari ajarkan kepada mereka membaca Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan Al-Quran akan senantiasa menaungi kehidupan kita, baik hidup di dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaatnya. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada ibu bapak minta maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.